Wahai muslimin dan muslimat, di saat kita sudah hadir ke dunia ini, yang perlu kita pahami, kedatangan kita di sini ini adalah awal kita melangkah untuk akhirat nanti. Kita punya alam yang berbeda, dan Allah Ta'ala telah menitipkan kita di beberapa tempat. Yang pertama ada istilahnya alam zuriat, alam sulbi, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam mahsyar ataupun alam akhirat. Yang perlu kita pahami, di mana alam kita berada, di mana tempat, di mana masa kita dititipkan perjalanan kita oleh Allah, maka tugas kita berbeda, kebutuhan kita juga berbeda. Banyak orang mempertanyakan, bagaimanakah kehidupan kita setelah kita rasakan kematian? Bagaimanakah gambaran hidup kita di alam barzah? Apa yang akan kita dapatkan di sana? Bagaimana kehidupan kita di sana? Dan apa yang kita butuhkan di sana? Jawabannya, yang kita butuhkan di sana persis yang kita butuhkan di dunia. Dalam artiannya, di sini kita punya pakaian, kita membutuhkan tempat tinggal yang layak, kita membutuhkan sesuatu dan lain sebagainya. Di sana kita lebih butuh. Kalau di sini kita tidak memiliki apa-apa, mungkin boleh kita cari pada esok atau lusa. Tetapi kalau kita sudah ada di sana, siapakah yang akan membantu kita? Makanan yang kita makan, kalau kita ingin membanding-bandingkan, kita ingin memberi jawaban, bagaimana kehidupan kita di alam barzah, maka jawabannya, bagaimana keadaanmu di alam rahim? Karena ini kedua-dua tempat yang gaib. Kalau bagaimana kehidupan kita di akhirat, itu persis bagaimana kehidupan kita di dunia. Di sini nyata, akhirat juga nyata. Alam rahim nyata, tapi tak terlihat. Alam kuburan juga nyata, tetapi tidak terlihat. Di alam rahim, kita membutuhkan makanan. Allah Ta'ala memberikan kita makan. Allah Ta'ala memberikan kita kebutuhan. Melalui apa? Melalui darah yang ada di dalam tubuh ibunda kita. Kalau dalam bahasa istilah kitabnya, yang kita makan di saat kita berada di alam rahim adalah darah haid ataupun kotoran, darah kotor yang setiap bulannya Allah Ta'ala memberikan nama ataupun agama memberikan nama dengan haid. Darah itulah yang kita makan. Maka di saat kaum perempuan sudah mulai mengandung, kebiasaannya haidnya nggak ada lagi. Kalau seandainya ada darah haid yang keluar, kalau seandainya ada darah yang keluar di saat seorang perempuan lagi hamil, itu darah apa namanya? Haid ataupun bukan? Pendapat yang kuat itu adalah darah haid. Katanya tadi di saat sudah hamil tidak ada lagi darah haid. Kok ini sudah ada cerita baru? Bukan baru, mungkin hari ini kita baru dengar. Di saat perempuan mengandung, terkadang-kadang kalau seandainya bayi yang ada dalam kandungan tidak butuh dengan makanan, maka darah itu tetap akan keluar. Maka orang perempuan yang lagi hamil, tiba-tiba beliau melihat darah, maka dipastikan itu darah haid. Kalau cukup syaratnya, sekurang-kurang haid sehari semalam. Mihana paham, hana gata tahu, tak cibut lo. Ngan ke contoh. Yang tanah pegah, yang ingin kita bicarakan, di alam rahim kita butuh makanan. Di alam rahim kita butuh pakaian. Kita butuh kehangatan. Maka Allah Ta'ala menjaga kehidupan kita di saat berada dalam alam rahim dengan kasih sayang yang ada sama ibunda kita. Ibunda kita makan, ibunda kita minum, ibunda kita makan apa yang mudah,
di saat beliau lagi dalam keadaan mengandung kita, di saat kita masih berada dalam kandungannya, proses makanan yang beliau makan sampai ke dalam tubuhnya berubah menjadi darah, itulah yang kita makan. Dan begitu pula di saat kita berada dalam alam barzakh, kita tidak lagi makan nasi, tetapi yang kita makan adalah kebajikan, pahala yang diberikan oleh Allah melalui kita berbuat amal kebaikan di sini, dan juga amal-amal kebajikan yang dihadiahkan oleh saudara-saudara kita yang masih hidup di dunia. Yang jadi soalan, bagaimana nasib kita di saat kita berada di alam barzakh? Bagaimana proses kematian kita di saat kita menghadapi sang pencabut nyawa? Tidak ada cerita lari daripada kematian, tak ada. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Jangan bermimpi lari daripada kematian. Kenapa? Kemanapun kamu lari, kematian itu akan mendapati dirimu. Walau fi buruji musayyadah, walaupun di dalam peti besi yang kuncinya sudah menghilang. Kita masuk ke dalam, malaikat tetap tahu di mana kamu bersembunyi. Kenapa? Di saat kita sudah hadir ke sini, maka yang ada hanya kematian. Oleh karena itu, Luqmanul Hakim, di antara nasihat Luqmanul Hakim, beliau pernah mengatakan sama anaknya, "Ya bunayya, la ta'khir taubata li anna mauta ya'ti baghtatan." Wahai anakku, jangan kamu perlambatkan taubatmu kepada Allah. Kenapa? Kalau kamu berdosa sekarang, jangan kamu bertobat besok. Kenapa? Li'anna mauta ya'ti baghtatan, karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Tak ada orang yang tahu kapan datang kematian. Alhamdulillah, dengan kita sering-sering menghadirkan diri dalam majelis taklim, ini bertanda kita tahu kematian itu ada. Dan alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan, walaupun kita belum mampu untuk melakukan yang telah kita dengarkan dalam majelis-majelis ilmu, belum mampu kita terapkan dalam kehidupan. Alhamdulillah, Allah telah mengizinkan kita untuk mendengarkannya. Yang disayangkan, ada saudara-saudara kita, jangankan untuk membenarkan dirinya terhadap tuntunan agama, mendengarkan saja sudah tidak diizinkan lagi oleh Allah. Itu persis seperti orang yang menghadiri satu acara kenduri ataupun walimah. Kita di samping rumah, kita tetangga dengan orang ini. Orang ini membuat acara walimah. Hari ini keluarga kita membuat acara syukuran, tapi kita enggak diundang. Kenapa? Kita ada tapi enggak dianggap. Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita di dunia, ada juga cerita pembiaran di sini. Man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhankan. Siapa yang mengabaikan agama Allah, maka Allah Ta'ala akan mengabaikan dirimu saat berada di dunia. Siapa yang berpaling daripada aturan Allah, maka Allah Ta'ala akan memalingkan dirinya daripada rahmat kepada orang yang berpaling daripada aturan Allah. Siapa yang melawan Allah, a'rad itu orang yang selalu menentang Allah. Fa innalahu ma'isyatan dhankan. Maka Allah Ta'ala akan mencabut rasa tenang, rasa bahagia yang ada dalam hatimu kalau kamu tidak bertobat. Kalau terus-menerus kita berbuat maksiat melawan Allah, maka kita akan lebih besar lagi masalah yang akan dibalaskan oleh Allah. Kita melawan Allah Ta'ala di dunia, balasannya juga. Wallahu a'lam.